warahmatullahi wabarakatuh. Taruh mejanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama, sama-sama kita hormati ketua-ketua dari Angkatan Muda Muhammadiyah, ada Pemuda, ada NA, ada IMM ya. Walaupun tidak hadir ketuanya, tapi IMM yang lain bisa hadir di sini serta IPM. Seluruh kita hafizakumullah. Hafizakumullah itu bisa dibaca dalam surah At-Tariq ya, surah At-Tariq, bahwa kita dipelihara oleh Allah. Malam kita tidur, kesadaran kita tidak ada. Pagi kita terbangun, kesadaran itu datang lagi. Pertanyaannya, kok bisa kembali kesadaran itu? Kalau dibilang orang yang tidur itu tidak sadar, tapi ketika dia bermimpi, dia bisa menceritakan mimpinya. Berarti itu hal yang unik ya, yang unik. Pernah di Surabaya dibuat seminar mengenai mimpi itu. Tidak bisa disimpulkan apa mimpi itu. Tidak bisa. Orang agama lain, orang psikolog lain, mungkin orang kedokteran lain, dan mungkin juga secara ekonomi. Orang yang banyak utangnya banyak mimpinya, gitu ya. Atau banyak uangnya juga banyak mimpinya mau ke sana kemari, walaupun dia belum sampai di situ. Bisa. Tapi yang pasti bahwa Nabi Muhammad juga menerima wahyu melalui mimpi yang disebut dengan ru'yatus shadiqah. Ibrahim juga menerima wahyu ada dengan mimpi. Bahkan mendapat kekuasaan Nabi Yusuf melalui mimpi. Persoalannya bagaimana bisa mimpi itu memberi kita isyarat. Ya, tidak ada jalan lain kalau mimpi itu. Kalau kita tentu tidak wahyu ya, ilham lah ya, atau hidayah gitu ya. Setiap Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim, supaya kita diberi hidayah yang benar. Persoalannya sebetulnya kita hanya meminta. Sama itu orang sekolah, dia kepingin dengan IPK yang tinggi, tapi dia tidak belajar betul. Nah, dalam beragama itu makanya ditekankan ada iman, ada amal. Merugi orang kalau beriman saja atau beramal saja tidak beriman, itu sebaliknya. Surah Al-Asr itu, wal asr dan seterusnya itu, dalam riwayat yang saya baca dalam buku kecil itu ya, itu diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang menyebut 6 bulan, ada yang menyebut 7 bulan. Tapi memang betul kalau kita baca itu dalam sejumlah tafsir luar biasa panjangnya. Bahkan kalau Pak Quraisy menyebut setelah Fatihah yang isinya padat adalah surah Al-Asr. Tapi ini kan menurut dia ya, menurut yang lain bisa juga. Pokoknya setiap Quran itu memang kalau didalami bisa lama ya, bisa lama. Nah, surah Al-Maun ini ada yang menyebut diajarkan oleh tentu kepada murid-muridnya ya. Kepada murid-muridnya ada yang menyebut 6 bulan, tapi ada yang menyebut 4 bulan gitu. Bisa saja 6 bulan karena ditanya lagi oleh Ahmad Dahlan ke muridnya, bisa juga setelah 6 bulan. Jadi itu bukan hal yang
hal yang perlu. Sebetulnya persoalan yang perlu di situ diajarkan cukup lama, itu saja. Diajarkan cukup lama. Karena kita mengkaji ini yang pertama, semua anak AMM itu harus hafal surat ini. Kalau belum hafal, diusahakanlah hafal. Ya kan nggak ada cara lain kan, diusahakan harus dihafal gitu kan. Sudah dihafal sampai ke artinya harus tahu. Nah, sekarang kita memahami maknanya. Paling tidak malam ini target kita bertambah pemahaman kita. Ya, kalau menghafal ini pekerjaan masing-masing ya, ini nggak bisa diwakilkan ke ketua MM, ketua pemuda ini. Tolong ya hafalkan mas saya, nanti transfer melalui HP saya, nggak bisa itu. Belajar ini individual. Belajar itu individual, nggak bisa diwakilkan. Dan memang harus bersungguh-sungguh. Tidak ada cerita belajar yang tidak sungguh-sungguh. Maka pantas Allah memberi imbalan kepada orang yang menuntut ilmu. Belajar itu harus senang. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, yang sering dibaca kalau wisuda, di UMSU, di UIN, atau di semua Universitas Muhammadiyah itu dibaca itu. Alladzina amanu idza tafassahu fil majalis fafsahu. Nah, kalau dibaca Departemen Agama kita nggak paham itu. Apabila kamu dalam majelis berlapang-lapanglah. Ah, kita ini berlapang-lapang berarti udah pas ini. Apalagi yang perempuan. Tapi maksudnya delapang itu, kalau orang dulu maunya rumahnya besar supaya lapang. Itu artinya menunjukkan bahwa orang ini senang punya harta. Jadi sebenarnya makna dari berlapang itu bukan salah terjemahnya, tapi maknanya bukan berlapang dalam arti renggang karena luasnya tempat, bukan itu. Senang, gembira. Maka belajar itu harus menjadi hobi, diminati seperti itu ya. Kalau tidak bisa. Dulu waktu saya sekolah aliyah lah itu ya, kuliatul balikin ini barang banyak tadi dibaca, dilihat riwayat hidupnya. Itu guru kami membaca risalah tauhid tulisannya Abu. Bahasanya itu agak sulit gitu. Tapi guru itu bilang, Buya kalau di sana, Buya itu bilang, baca berulang-ulang sampai kamu paham katanya. Dia cuma baca sekali, sudah itu nanti datang lagi baca lagi yang lain gitu. Tapi pesannya itu memang ternyata betul. Ya, ternyata betul. Ibnu Sina yang begitu terkenal namanya membaca karya tokoh-tokoh besar untuk bisa memahami kenapa berbeda dua tokoh ini antara Plato dan Aristo. Dibacanya bukunya Al-Farabi hampir 100 kali. Hampir berarti itu ada yang menyebut 99 menyimpulkan. Barulah dia kemudian paham itu. Jadi jangan pernah menyerah kepada ilmu. Allah akan menunjuki kita. Ya. Nah, itu sebagai gambarannya. Karena itu kalau belum hafal surah Al-Maun ini, belum tahu terjemahnya, maka ini harus. Kenapa begitu? Memang begitu Madalan mengajari murid-muridnya. Ya kita mengikuti dia, begitu diajarinya. Baru kemudian penerapannya. Ya. Baik, itu sekedar mengantarkan saja. Sekarang waktu sudah 21.04. Ini bicaranya nggak lama saja, 15. Nanti kita diskusi saja. Silakan ditanya mengenai ini saja, ya. Jadi 15 menit saja, kemudian nanti saya
Saya buat dulu alarmnya. Begitu bunyi alarm saya berhenti, kita masuk diskusi. Karena Sarip segan dia kalau nyetopnya. Apalagi tadi moderatornya, ketua aja segan, apalagi moderatornya. Jadi alarm sajalah yang menyetopnya. Ya. Berarti jam 21 lewat 20 ya, lewat 20. Saya bikin alarmnya jam 21 lewat 20. Jam ya 21 lewat 20. Mudah-mudahan dia patuh. Ini sesuatu yang paling patuh ini. Teknologi itu patuh. Tapi bodoh tidak bisa dia mengelak dari situ. Nah, sekarang kita pahami dulu teologi itu apa. Bicara agama apa saja pun itu persoalan paling mendasar dalam agama itu Tuhan. Agama apa saja. Tapi Mukti Ali yang ahli mengenai agama, yang pernah jadi menteri agama, ya. Selain Tuhan ada nabinya, dan ajaran nabi itu yang paling pokok adalah hari akhirat. Dalam bahasa Inggris the day after. Dulu pernah booming ada film The Day After. Karena dulu Amerika sama Soviet berkelahi, berantem. Bahkan disebut tinggal nekan aja di bawah tombol Presiden Nixon udah hancur itu Uni Soviet. Tapi ternyata sekarang juga hancur, udah pecah-pecah. Tinggal Rusia. Uni Sovietnya nggak ada lagi. Uninya sebahagian udah pindah ke Sukarame. Sebahagian. Tapi yang paling banyak ada di Sumatera Barat. Mungkin ada juga di sini. Panggilannya Uni ya, panggilan di rumahnya. Nggak ada lagi Uni Soviet itu, tinggal Rusia. Sekarang Rusia, kemudian ada negara-negara yang lain. Dan ternyata Islam banyak di sana, banyak di sana. Yang sudah tidak seperti dulu kakunya memahami agama. Jadi persoalan agama itu yang paling pokok adalah Tuhan. Apalagi kalau agama ini diturunkan oleh Allah atau Tuhan. Maka kata yang paling prinsipil mengenai Tuhan itu yang sering disebut awwaluddin ma'rifatullah. Persoalan agama itu adalah mengenal Allah, ma'rifah, mengenal Allah. Maka dirumuskan oranglah sebahagian sifat-sifat Tuhan itu. Tapi itu menjadi persoalan teologi, nggak usahlah kita bicarakan. Dirumuskanlah supaya mudah dipahami sebetulnya. Apakah harus seperti itu? Tidak mesti. Yang penting kamu paham. Yang penting kamu paham. Cuma bagaimana kita mengenal Tuhan? Ya tentu orang sama itu. Apa yang paling suka Pak Ketua ini? Ya dialah yang menjelaskan. Kalau kita cuma menerkakan. Jadi yang pas menjelaskan Tuhan itu ya Tuhan itu. Itu logikanya begitu. Yang sering salah tapi dulu ini sekarang udah berubah. Dulu kalau ada undangan perkawinan, orang bawa kado. Ada ini belum, karena ini pengantin baru bawa piring, ini perlu ini piring. Akhirnya bawa piring banyak sekali karena nggak saling tahu. Kalau di barat, kalau ada kawannya ulang tahun, dia mau mengasih nilainya sekian, dia tanya, saya mau ngasih kamu hadiah nilai sekian, kamu mau apa? Tapi saya nggak mau ngasih uang sama kamu, ngasih benda. Orang itu menyebutnya, oh saya mau jam mereknya ini. Nah, orang itu beli. Nah, supaya kalau kita kan enggak ya, kalau sekarang malah diharap tidak memberikan dalam bentuk apa macam-macam lah,
karena pengantin ini akan berangkat ke sana nanti, bagaimana membawanya itu, gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang paling pas menjelaskan Tuhan itu ya Tuhan, Allah. Manusia ya paling bisa memahami. Kalau pemahaman manusia berbeda, itu hal yang wajar. Nah, makanya Tuhan memilih orang yang dipercayainya. Makanya Nabi itu adalah orang yang terbaik di masanya dan dipercaya. Dan Muhammad itu adalah Al-Amin, dipercaya. Dan itu dibuktikan sejarah bahwa dia dipercaya. Karena dipercayalah dia, maka dia diundang ke Yathrib, ke Madinah. Semua nabi-nabi itu dipercaya. Kalau nggak dipercaya dia bagaimana? Bagaimana mungkin? Ya? Bagaimana mungkin dia menjelaskan tentang Tuhan? Maka syahadat kita cuma 2. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu kita ulang-ulang dalam tahiyat sholat. Jadi sebenarnya itu yang nggak boleh, nggak isi dari ajaran agama itu yang dibawa Nabi itu yang paling rumit itu adalah hari akhirat. Karena belum terjadi. Nggak bisa ilmu itu yang dikatakan oleh orang itu bahwa itu nggak bisa diramalkan itu. Belum terjadi. Ilmu manusia itu kalau dalam teorinya terjadi dulu baru ada ilmu manusia. Namanya itu post factum. Setelah ada fakta. Kalau enggak bisa dipahami. Enggak ada ilmu kita. Ilmu kita itu terjadi dulu baru. Nanti baru paling kalau enggak terjadi dibikin percobaan. Dibikin eksperimen. Jadi ilmu manusia itu sebetulnya ilmunya itu terjadi dulu. Kalau enggak bisa. Ya. Nah, Tuhan itu belum terjadi. Dia sudah memberitahu lebih dahulu. Ya. Nah, itulah menyangkut masalah Tuhan. Jadi ilmu mengenai ketuhanan itu menjadi dasar dari agama, membicarakan itu. Jadi sebenarnya di sini sumbangan Muhammadiyah. Dulu ribut mengenai 7 kata itu. Ketika mau kita merdeka, 7 kata itu ribut. Dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kalau kewajiban itu taklif, itu hukum. Makanya kalau dilanggar hukum ada sanksinya. Tapi kalau tauhid dilanggar itu abstrak, hanya hati yang bicara itu dengan Tuhan. Nah, tadi kalau Pak Ketua Pemuda menyebut tadi itu istiqomah itu yang paling sulit, sebenarnya hatinya nggak kelihatan orang istiqomah apa tidak itu. Nggak bisa diukur yang bersangkutan itu. Maka tauhid itu yang paling banyak adalah pada kesadaran. Dan dalam Islam hukum itu berlaku kalau orang sadar. Jadi kalau ada orang sudah diduga bersalah melakukan kriminalitas, supaya dia tidak dihukum, dia nggak sadarlah selamanya, nggak dihukum itu, bebas itu. Tapi kita kan nggak mau ya, nggak mau. Makanya dalam Islam nggak boleh lama tidur. Nggak boleh lama tidur. Itu melemahkan pikirannya itu. Seperlunya saja, bukan tidak tidur ya. Seperlunya saja. Berapa yang layak kita tidur? 6 jam apa 7 jam? Habibie itu kan mulai dari mudanya dia cuma tidur 5 jam itu. Kebetulan anak saya dokter yang terakhir nomor 4 ini sedang mengambil urologi, baru lulus di UI dia. Yang paling sebenarnya tidur itu katanya yang penting kualitasnya. Kalau kualitasnya itu ya sudah didapatinya dalam tidur, orang ini akan segar. Jadi bukan membaringkan badan di tempat tidur berjam-jam, tapi bangun dari situ tidak tidur, ya udah tetap lemas. Dan tidur ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Makanya kalau kita pergi ke dokter susah tidur, dikasihnya antalgin supaya kita cepat tidur. Kasihnya vitamin supaya kita mau makan dan makan kenyang, tidak bergerak-gerak, enak tidur. Karena kalau lapar kerongkongan nggak tidur juga kan. Tapi jangan dibiasakan mau tidur itu makan. Apalagi kalau sudah seusia seperti bapak nggak bisa. Jadi Nabi Muhammad ketika perang Badar menghadapi lebih dari 3 kali lipat lebih.
300 lawan 900, hampir 1000 gitu. Kenapa Nabi bisa menang? Karena setelah bekerja keras menyiapkan posko, hujan turun, kalau orang bekerja kemudian capek, hujan turun, ada mandi, enak tidur, besoknya badannya segar. Lawannya ini datang dari Mekah sekitar 500 km lebih ya, belum dari Syria, capek sampai di situ, badannya capek, maka orang yang segar badannya lah. Saya petinju-petinju itu kalau nggak segar dia saya bisa kalahkan, tapi jangan segar dia, ya, bisa dikalahkan. Tapi kalau dia segar pula, nggak terlawan, itu dia memang latihan. Jadi memang fisik yang segar itu perlu. Olahraga juga menjadi perlu, karena olahraga itu akan membantu kita enak. Sebenarnya intinya tidur. Kami jadikan malam untuk istirahat, tidur maksudnya itu. Dan kami jadikan siang untuk bekerja. Apa maksudnya itu? Dan itu makanya Pak Mukti itu salah satu dari 7 anak Indonesia hebat ketentuannya itu. 1, tidur pada waktunya. Nah, sekarang gara-gara HP orang nggak tidur pada waktunya. Sebenarnya itu yang mau ditunjukkan sama kalian. Boleh ya menggunakan HP, tetapi jangan sampai tidur terganggu. Nanti badannya nggak segar, semangatnya kurang, belajarnya menjadi out-outan. Itu sekarang persoalan bangsa ini. Jadi itu mengenai Tuhan ya. Kemudian kita masuk ke persoalan yang kedua. Inilah yang kita pakai ketika melihat surat Al-Ma'un itu. Coba dilihat surat Al-Ma'un itu. Ya. Al-Ma'un ini banyak ininya, banyak pengertiannya, ya. Dan dia turun sebelum. Jadi kalau dilihat ya, dia menjadi ayat yang ke-17 turun. Ayat yang ke-16 turun surat At-Takasur. Surat Takasur itu apa itu? Kalau menonton film India ada namanya Tuan Takur. Yang banyak duitnya, banyak hartanya. Hatta zurtumul maqabir. Orang baru selesai mengumpul harta kalau dia udah masuk ke dalam kubur. Jadi nggak pernah orang merasa cukup itu, kecuali kalau dia menyembah Tuhan. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Nggak pernah itu selesai. Jadi turun karena sudah banyak hartanya. Dan kemudian ayat setelah itu turun Al-Kafirun. Ayat ke-18 ya, surat yang ke-17 turun menurut perhitungan ya, seperti itu. Karena di situ penekanannya adalah pada agama. Tapi saya baca beberapa dokumen surat, coba diteruskan suratnya ini. Yang paling menarik sebetulnya ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ada hal yang perlu diperhatikan ya. Al-Qur'an ini dia menjelaskan sesuatu, ada metodenya walaupun nggak pas digunakan metode. Allah itu memberi bukti-bukti baru kemudian menyuruh orang berzikir dan berfikir. Surat Ali Imran ayat 109 itu, ayat 192 itu, Allah menjelaskan dulu penciptaan langit dan bumi. Sudah dijelaskan sedemikian rupa, baru disuruh berfikir. Jadi memang Islam ini datang kepada orang yang berakal. La dina liman la akalalah. Tidak, agama ini tidak akan diberi kepada orang yang tidak berakal. Akal ini dalam Al-Quran banyak sekali itu. Yaqilun, yatafakkarun, yatadabbarun, yanzurun. Kata kerja, fi'il mudhari namanya. Artinya kata kerja itu aktif. Jadi orang menjadi pintar bukan sesuatu yang given, sudah diberi Tuhan sebagai takdir, bukan. Dia harus bekerja. Jadi kalau kalian mau pintar, ya harus belajar. Kalau kalian mau kerja, kalau kalian mau punya uang harus kerja. Dan kalau mau banyak harus sungguh-sungguh, nggak ada istilah itu.
Inilah yang disampaikan. Coba kita lihat Al-Quran ini ya. Apa tidak kamu perhatikan orang yang mendustakan agama? Ad-din. Udah bunyi alarm. Bolehlah ya ditambah 5 menit lagi ya. Belum selesai ini. Udah 15 menit beras. Ad-din ini coba lihat surat Fatihah itu ya. Maliki yaumiddin. Malik yaumiddin. Malik bisa dibaca panjang, bisa dibaca tidak panjang. Malik yaumiddin. Dua-duanya betul. Kalau maliki artinya menguasai. Malik pemilik. Kalau pemilik kan menguasai juga. Sama maknanya itu. Jadi kalau ada imam panjangnya itu, kalau Salafi cenderung dibaca panjang. Tapi orang-orang Muhammadiyah juga cenderung membaca panjang itu. Ad-din di situ hari kiamat. Jadi apa tidak kamu perhatikan, balik dulu ke tadi, apa tidak kamu perhatikan ya? Ara'aitalladzi mendustakan agama. Agama yang paling utama itu adalah hari akhirat. Kita sholat, kita bersedekah, kita belajar, seluruhnya menuju akhirat. Seluruhnya menuju akhirat. Kok begitu penting akhirat itu? Karena dia akan mempengaruhi perilaku orang, cara berpikir orang. Makanya kalau orang belajar tasawuf biasanya itu diberi gambarannya itu. Itu sebabnya kalau kita lihat ini berarti ketika Ahmad Dahlan menjelaskan surat ini, dia jelaskan hari akhirat panjang lebar menurut Al-Quran. Makanya kalau 6 bulan itu biar mungkin juga. Ini sebenarnya materi udah pernah saya sampaikan di Aisyah Kota Medan. Oh begitu Pak, iya, ya memang begitu. Ya. Apa semua maling bisa ditangkap nggak usah di Indonesia ini, di Medan. Pagi-pagi kalau saya lihat yang tukang sapu udah diangkat, dibagi-bagi mereka. Yang lainnya pada tidur. Tapi tukang sapu di Medan ini gajinya paling kecil. Tukang sapu di jalan maksudnya. Jadi di dunia ini ada orang yang diberi penghargaan karena kerjanya. Ada juga orang yang bisa ditangkap karena kejahatannya. Tapi tidak semua. Lantas, jadi kalau kata Moraes Bukel, Islam itu adalah agama keadilan. Jadi inti dari ajaran Islam itu punya adil. Kalau orang merasa mendapat tekanan, maka dia akan berontak itu. Masyarakat juga begitu. Sebenarnya kita bangsa Indonesia secara konsep sudah luar biasa itu ya. Ada 2 kata adil dalam Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima lagi, keadilan sosial. Makanya siapa itu yang bilang itu? Termasuk Pak Sapi Ma'arif. Kita masih jauh dari Pancasila itu. Entah adilnya entah di mana-mana gitu. Jadi hari akhirat itu intinya adalah penegakan keadilan yang hakiki. Nggak ada orang yang tidak diberi penghargaan berupa sorga dengan kebaikannya dan diberi balasan terhadap kelakuannya yang jahat melalui neraka. Itu adil itu. Jadi adil itu kan memberi orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Balance bisa juga. Makanya kebetulan saya pernah menjadi mahasiswanya Pak Din itu. Dan saya menulis dalam disertasi itu mengenai perwujudan keadilan itu. Sangat banyak. Dan dalam Al-Quran, adil, al-waznu, al-qistu, al-wasit, wasatiyah itu. Itu kalau dijumlahkan itu hampir 200 kata itu. Dan itu sama maknanya itu. Ya. Jadi Islam itu, betul kata Moraes Bucaille itu yang kemudian masuk Islam, seorang ilmuwan Perancis. Islam itu adalah agama yang menekankan keadilan. Satu lagi, Islam itu yang menekankan kasih sayang. Cuma kalau di Indonesia ada lembaga, ada kata-kata kasih, itu biasanya Kristen.
Padahal lihat di kitab sucinya kata kasih itu berapa jumlahnya. Lihat dalam Al-Quran kata kasih itu luar biasa. Selain kata habba, muhibbah, ada kata rahman, itu kan kasih artinya itu. Jadi orang Islam sebetulnya harus komit terhadap keadilan dan kasih sayang. Kasih sayang itu tentu dalam bermasyarakat ya, dalam bermasyarakat. Terlalu panjang sebenarnya itu. Mudah-mudahan ada nanti pengajian lagi kita cerita mengenai itu. Ya. Ini aturannya tanggal 10 kemarin diminta, saya bilang kalau bisa tanggal 17 karena tanggal 10 itu berangkat ke Nias Utara. Nias Utara itu ya belum pernah ke situ. Belum pernah ke situ ya. Dan perlu dikembangkan. Mana tahu jadi provinsi baru nanti PWM baru di Nias itu. Mereka harus disuruh bersiap-siap itu. Mana tahu jadi ya. Di provinsi baru dia, maka di situ akan ada PWM baru. PWM sekarang ini udah 36 jumlahnya, karena di Papua tambah 5 provinsi. Baru satu lagi yang belum itu di Papua Pegunungan. Kalau muncul lagi Sumatera Tenggara, ya, mungkin akan provinsi baru lagi PWM ini. Muncul lagi PM baru di situ ya, seperti Riau Kepulauan. Nah, itu jadi perlu mereka bersiap-siap lah dengan berbagai macam kegiatannya itu. Ya. Nah, jadi itu masalahnya ya. Yang paling unik lagi di sini adalah kata ada neraka untuk orang yang sholat. Bermacam-macam pemahamannya itu. Kenapa bisa celaka orang yang sholat? Itu tentu sholatnya yang membuang waktu. Membuang waktu. Bahkan dijadikan sebagai, kan banyak orang yang menjadikan ibadah sebagai satu cara untuk apa namanya itu? Pencitraan ya, pencitraan. Kemudian persoalan yang bisa kita lihat di sini lagi adalah orang yang ria itu. Karena ria itu secara psikologis merugikan diri. Ingin pamer. Bagaimana kalau orang tidak menghargai dia udah pamer, udah macam-macam. Dia udah berdandan baik-baik, tak ada orang memuji dia cantik. Sebenarnya marah juga dia kan. Seperti itu. Makanya kalau mengasih tausiah pengantin baru, suami itu saya beritahu kamu harus puji istrimu sewaktu-waktu, tapi jangan sering, itu artinya berpura-pura. Kalau sering kalau kamu cantik kali itu nggak betul itu. Masa dia nggak berdandan, dia baru bangun wah cantik kali, itu nggak betul itu. Tapi memang harus dipuji seperti Rasulullah juga seperti itu ya. Jadi tapi makarya itu kepura-puraan, ingin dilihat, roatnya dilihat ya. Ingin penampilan, tentu itu tidak pas, merugikan dia itu secara psikologis itu. Maka Islam mencegah itu seperti itu. Kemudian yang paling terakhir ini yang dijadikan menjadi teologi al-maun itu wayam nauna. Sebenarnya kalau di sini enggan ya, sebenarnya bukan menghalangi orang mendapat bantuan. Bukan hanya sekedar tidak memberi, ada orang memberi dihalanginya. Mana aja sebetulnya itu artinya. Tidak sekedar tidak memberi bantuan kepada orang yang layak tadi disebut, tapi dia menghalangi supaya orang mendapat bantuan. Bantuan itu tentu dalam arti yang luas ya, bisa material, bisa juga hal-hal yang bersifat spiritual, rohani dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya maknanya ini. Jadi wajar kalau ini diajarkan secara keilmuan untuk dipahami oleh murid-muridnya Ahmad Dahlan. Tidak cukup hanya 1 bulan, apalagi kalau dirinci dilihatnya lagi tafsir ya. Nah, tapi lebih dari situ Ahmad Dahlan malah menanya apa sudah diamalkan, apa sudah diamalkan. Sehingga pada awal
awal mulanya lahir Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan membuka pendidikan. Karena pendidikan itu kan berarti membuka, jangan sampai orang terhalangi mendapat bantuan. Tadi Al-Maun ini banyak artinya, bisa dilihat di atas nanti, ya, bisa dilihat di atas. Termasuk menerima infak dihalangi orang, gitu. Sama tidak memperhatikan orang miskin umpamanya dan seterusnya. Jadi memang ini bisa diuraikan menjadi panjang, tapi di awal pertumbuhan Muhammadiyah diterapkan oleh Ahmad Dahlan, dibukalah pendidikan. Pendidikan itu tentunya ya murid-muridnya sudah ada ketika itu. Jadi ditonton aja film apa itu, Sang Pencerah ya. Sang Pencerah itu, nah itu bisa menginspirasi bagaimana dia berjuang untuk itu. Kemudian dia bukalah PKO, Penolong Kesengsaraan Umat, yang sekarang menjadi beberapa majelis itu, termasuk kesehatan ya. Karena kan mohon maaf ya, budaya masyarakat terutama di Jawa ya, hidup sederhana itu dianggap sebenarnya bukan sederhana, di bawah standar dari sederhana. Itu sering berdampak kepada kesehatan. Maka itulah yang diperhatikan. Dan Pak Munir Mulkan, Profesor Munir Mulkan yang pernah wakil sekretaris di pimpinan pusat, ketika kami sama pulang dari pesantrennya Pak Din di Gea Malela di Sumbawa itu, dia cerita, dia menemukan dokumen di seorang Muhammadiyah bahwa rumah sakit pertama swasta di Surabaya itu adalah Muhammadiyah yang mendirikannya. Beberapa tahun setelah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Itu di awal pertumbuhannya ya. Nah sekarang bagaimana posisinya? Posisinya itu ya dalam berkemajuan. Tentu saja berkemajuan ini sudah jargon di Muhammadiyah. Jargon itu artinya istilah yang digunakan oleh sekelompok orang yang menjadi ciri khasnya. Dan kalau disebut berkemajuan itu sudah milik Muhammadiyah. Sampai sekarang nggak ada yang mengklaim bahwa itu milik dia. Ya termasuk yang lain-lain lah ya, belum ada menggunakan. Muhammadiyah sebenarnya pendidikan ujungnya kan mencerdaskan. Kalau dalam Undang-Undang 45 mencerdaskan kehidupan bangsa itu artinya membangun pendidikan. Tapi pendidikan itu apa tujuannya? Itu belum berhenti itu. Untuk apa orang cerdas? Supaya maju kan. Jadi apa namanya itu? Seperti iklan rumah makan semen Padang lah ya. Kami sudah berbuat sebelum yang lain mikirkannya. Orang masih pikir, dia udah buat. Berapa langkah dia di depan kira-kira gitu. Muhammadiyah sudah membuat berkemajuan. Tidak lagi cerita mencerdaskan. Tapi tentu tidak mungkin orang bisa maju kalau nggak cerdas. Nggak mungkin itu. Ya. Jadi sudah bukan berarti bahwa pendidikan itu sudah selesai, tidak. Tapi pendidikan itu harus memberi sampai kepada tujuannya, membawa kepada kemajuan. Oleh karena itu kalau dilihat Al-Maun ini sebenarnya jargon yang sudah melekat pada berkemajuan itu. Tentu kalau berkemajuan disebut itu menjadi satu pijakan, bukan pada prinsipnya tadi, teori-teori itu, teori-teori teologis itu, tapi bagaimana dalam bentuk penerapan di masyarakat yang sering disebut dengan praksis sosial. Praksis itu artinya apa yang dilakukan dalam kehidupan sosial. Ya, itu tandanya sudah habis. Nah, ini silakan aja ke bawah. Di bagian terakhir aja kesimpulan, biar bisa kita dialog kesimpulannya. Jadi Al-Maun yang surat yang ke-107 ini yang jumlah ayatnya ada 7 ya. Itu dijadikan oleh Ahmad Dahlan tentu tidak ini saja, ada surah Al-Asr juga, tentu ada juga surat Fatihah. Itu lama, itu 3 surat yang paling lama diajarkan serta dikontrol oleh Ahmad Dahlan. Itu menjadi penyemangat lah, menjadi spirit bagi Ahmad Dahlan untuk menjadikan Muhammadiyah. Menjadikan Muhammadiyah jangan dipahami Muhammadiyah yang tua-tua, termasuk juga pemuda, NA, IPM juga. Ya. Kemudian untuk mendirikan Muhammadiyah sekaligus menyadarkan Islam bahwa persoalan ibadah
tidak hanya yang diatur kaifiatnya ibadah mahdo itu sholat, tapi dalam Muhammadiyah makanya sering dibedakan ibadah itu adalah semua aktivitas kamu yang tujuannya mencari yang disenangi Tuhan. Dalam bahasa Qur'annya li'ibtigha'i mardatillah, yang marda itu artinya disenangi, diridhoi. Reza juga bahasa sama, itu bahasa Farsya, rela sama, yang disenangi oleh Allah, itu dianggap sebagai ibadah dalam aktivitas. Tadi sudah diawali, orang akan merugi kalau hanya beriman. Iman itu individual, baru kamu yang kamu senangkan. Kapan mulai kita bermanfaat untuk orang lain? Kalau kita beramal. Amal itu menjadi lebih bagus kalau dia didasarkan oleh ilmu. Bisa beramal, tapi kalau didasarkan oleh ilmu, maka kualitas amal kaitannya dengan ilmu. Dan amal itulah yang dilihat oleh orang. Ada orang yang menyebut apa hebatnya manusia. Ada menyebut pikirannya, Homo sapiens. Ada kalau orang komunikasi bilang manusia itu hebatnya adalah pada bahasanya, Homo symbolikum. Ada dalam surah Ar-Rum seperti itu. Ada yang menyebut manusia itu makhluk yang berkebutuhan, makhluk yang berkemauan. Sebenarnya kalau ditanya Islam, manusia itu apa? Makhluk yang harus beramal, berbuat. Jadi belajar itu bukan tujuan. Belajar itu supaya maju. Maju itu artinya beramal. Jadi bekerja, berbuat, beramal itu. Makanya di Muhammadiyah dibentuklah ada program kerja, ada amal usaha istilahnya. Nggak tahu di tempat lain apa digunakan amal usaha. Jadi amal itu, dan Muhammadiyah menyebut gerakan Islam. Kalau Pak Yunar Ilyas dulu kebetulan kami sama di PMIMF di Sumatera Barat, dia nggak mau disebut gerakan, harus harakah. Dia panggil nama saya, harus harakah sih. Apa? Harakahnya gerakan. Apa buktinya orang hidup? Bergerak. Kalau nggak bergerak lagi mati. Bergerak itu apa? Beramal. Jadi iman itu pada pondasi ini, di bawah ini ada pondasi, betul. Tapi tidak kelihatan, yang kelihatan ini aula inilah kira-kira bayangannya. Tapi supaya berkualitas amalnya, ya harus ada ilmu bagaimana caranya. Dan ilmu itu harus diupdate, maka tidak boleh pernah berhenti. Jadi sebenarnya sudah bagus yang kalian bangun ini menjadi apa namanya itu? Learning society kata orang sekarang. Masyarakat pembelajar. Tumbuhkanlah itu. Sebenarnya ini kalau di IMM sudah masih ada seperti itu ya. Maka intinya kembali lagi ya, tapi dia menjadi amal manusia dalam semua aspek kehidupan, tapi dilandasi oleh nilai-nilai ilahiyah. Tidak boleh keluar dari situ. Mungkin itu kita diskusi saja, moderator. Baik, terima kasih kepada Profesor yang telah memberikan pencerahan baru bagi kita semua berkaitan dengan teologi al-maun yang kita tahu itu dibawa oleh Kiai Alam. Mungkin kepada Angkatan Muda Muhammadiyah ada yang mau didiskusikan, dipersilakan berkaitan dengan teologi yang disampaikan oleh Prof. Hasim barusan tadi. Pada Angkatan Muda Muhammadiyah dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Harim selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ayahanda, saya Arif dari DPD Sumut. Yang ingin saya tanyakan mengenai surat Al-Maun yang dimana itu ada Wawailul lil musallin. Artinya dia agak grogi saya yang dimana yang celakalah orang-orang yang melalaikan sholat gitu Ayahanda.
Dan yang ingin lebih spesifik saya tanyakan, saya selaku anak muda gitu ya, yang masih membara gitu, dan terkadang kita melaksanakan sholat, akan tetapi susah sekali menghindari hal-hal kemaksiatan gitu, agak terlihat susah. Jadi kayak ya sholat, sekedar sholat, jadi tidak membuat diri menjadi lebih taat gitu. Kayak melakukan sholat hanya sekedar menunaikan kewajiban gitu ya. Jadi ada nggak kira-kira Anda bagaimana akan kita benar-benar bisa sholat itu menjadikan benar-benar apa yang kita lakukan itu juga yang kita kerjakan. Dan terakhir, kalau kata yang mulia Bunda Sari, istiqomah itu susah gitu kan ya. Bagi saya ikhlas itu lebih susah ya, karena seringkali terkadang kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kita kan berharap Allah yang balasnya, tapi ada juga kadang rasa menurut itu termasuk batal gitu ya, apa yang kita lakukan itu. Jadi yang ingin saya tanyakan juga, bagaimana mengelola hati agar supaya lebih mudah ikhlas atas amalan yang dilakukan. Terima kasih. Ya, satu-satu aja saya kira. Ya, satu-satu aja ya. Biar ini. Memang begini, ada hadis as-salatu imanuddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin, wa man adaha faqad adamaddin. Salat itu tiang agama, siapa yang tidak mengerjakannya dia telah meninggalkan agama, dan siapa yang menegakkannya maka dia telah mendukung atau menegakkan agama. Jadi memang mengukur orang itu melalui sholatnya. Karena itu sholat itu harus wajib ya, bahasa Indonesianya harus itu, kalau orang Malaysia bilang nanti mubah pula, wajib. Kalau ada hidayat kalau bisa 40 rakaat satu hari. 40 rakaat itu 17 wajib ya, ditambah 12 yang sunat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, tambah 2 setelah zuhur. Asar nggak ada karena itu lemah. Kemudian maghrib 2, setelah maghrib isya 2, tambah malam 11 ya, jadi 17 tambah 12 tambah 11, 40. Sholat duha itu lihat Tarjih Muhammadiyah tidak boleh tiap hari dikerjakan. Ada yang tiap hari menunjukkan bahwa dia beramal itu perlu ilmu ya. Itu 11, kalau bisa 8 rakaat. Kalaupun tidak bisa karena buru-buru 2 rakaat. Saya tiap Kamis datang kemari ya, itu sholat 2 rakaat. Kalau nggak ada tamu, kalau ada tamunya ya 2 rakaat. Kalau nggak ada bisa 8 itu. Lihat situ aja. Jadi itu bisa disesuaikan. Mulai belajar itu subuh saja percepat bangun, nanti sholat qiyamul lail, mau 2 rakaat juga boleh, witir juga boleh. Itu biasakan itu. Sholat itu semua ketemu di situ, tauhid ketemu di situ. Kamu sholat kan karena percaya Allah itu ada, dan Allah itu membantu kamu dalam hidup. Ketika kamu sholat, kamu tidak boleh suka hati, harus mengikuti. Itu namanya ada fikih di sini. Sholat itu harus tunduk hatimu dekat kepada Allah. Susah, soal susah itu persoalan lain. Nggak ada hidup ini yang tidak berusaha, berjuang. Membaca Fatihah, berjalan aja, kebetulan cucu bapak yang baru lahir dari anak pertama itu sekarang umurnya 7 bulan. Apa kata mama yang dokter? Padahal dia spesialis anak. Luar biasa memang perjuangan manusia ini katanya. Karena dulu dia nggak melihat dirinya waktu kecil ya, dilihat sekarang anaknya. Mulai dari mau berdiri, jatuh, berjalan, jatuh, mau makan pun pindah-pindah kemana, semua itu. Mau berjalan aja, sekarang aja kamu yang muda berjalan. Dulu kamu sulit berjalan. Jadi hidup ini berjuang. Jadi kalau kamu belum khusyuk, terus berjuang supaya khusyuk. Jangan kemudian, wah payah kali, udahlah tinggalkan. Itu namanya, kalau di kampungnya Pak Sarip itu nih, mandele namanya itu. Ya.
merajuk namanya itu. Terus berusaha terus. Kita tidak tahu persis, mungkin disitulah. Jadi situ ada syariat, ada tauhid, malah kita harus paham. Mungkin di situ ada falsafah, ada ilmu. Jadi usahakan yang kamu baca itu, karena Fatihah harus dibaca setiap la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, harus dibaca ya. Maka Fatihah itu pahami. Contohnya ya, Ar-Rahman, kasih sayang. Kita sekarang bisa begini, ini karena orang tua kita nyayangi kita kan dulu. Coba kalau dulu mengganggu aja ini anak ini, awak tidur malam kata mama kita, diganggunya pula. Kalau dipencetnya aja kita dulu udah selesai lah kita. Tapi sayangnya. Kenapa banyak orang selingkuh, nggak setia? Karena dia nggak peroleh kasih sayang. Kalian udah mulai rasakan lah itu. Banyak kali tingkah kawan ini karena saya nggak dapatinya. Kamu hanya banyak gombal saja sama dia. Jadi sayang itu menjadi kata kunci. Jadi kata kunci kita dekat. Bagaimana kalau begitu? Maka ketika kita sholat itu, kita ingatlah bagaimana banyaknya yang dianugerahkan sayangnya kepada kita. Itu hati itu. Maka tasawuf, hati ada di situ. Setelah itu sudah selesai sholat, belum selesai. Sholat itu harus sampai kepada bisa mencegah perbuatan kita. Nah, sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perlakuan kita kemudian terkurangi. Walaupun kalau para sufi sebenarnya sholat itu masih kelas SD itu, yang paling tinggi itu puasa. Puasa itu memang berat puasa itu, karena puasa itu kan lama. Kalau sholat kan sebentar. Bisa aja sholat 10 menit orang udah hebat itu. Tapi kalau puasa kan nggak bisa. Makan dulu nanti lanjutkan lagi, nggak bisa itu. 13 jam. Tapi nanti kalian, terutama kalau sudah usia bapak lah ya, 67 tahun. Masa sudah usia 67 tahun banyak rezeki, banyak hal-hal yang diberi Allah. Enggak juga puasa itu, kalau bahasa Medannya kurang ajar itu. Bahasa Medannya tidak layak lah itu. Udah banyak rezekinya, puasa pun enggak. Nabi itu kenapa sehat? Nabi hanya mau meninggal itu dia sakit. Sebelumnya itu tidak pernah ditemukan data dia sakit. Salah satu kata kuncinya puasa. Dan sekarang sudah semakin banyak orang puasa. Karena ketika kita nggak puasa, ketika kita puasa, makanan yang kita makan itu akan diolah ulang menjadi habis itu. Maka bakteri akan habis. Maka orang yang puasa secara alamiah akan semakin sehat. Jadi agama sebetulnya begitu. Nah, kembali lagi, kalau begitu bagaimana supaya kita khusyuk? Pertama, lakukanlah dia kaifiat caranya itu dengan benar. Kalau belum tahu, baca. Ini kan udah besar-besar semua ini. Udah ada yang S2 paling tidak ini mahasiswa. Baca cara kaifiat itu. Lihat putusan tarjih itu. Sudah ada contoh-contoh. Yang kedua, pahami dia. Sudah paham bacaan-bacaan itu. Kemudian lanjut lagi yang ketiga, baru hatimu hadirkan. Soal ikhlas tadi, ketua pemuda bilang istiqamah, itu individualis. Jadi kalau dalam kajian tasawuf itu ada yang menyebut berapa tingkatannya, makamnya, ada yang menyebut 12, ada yang menyebut 5. Dan itu tidak sama pada orang. Kok bisa beda-beda ya? Ya pengalamannya nggak sama. Kalau orang miskin disuruh puasa, dia nggak ada masalah. Udah biasa dia nggak makan. Disuruh sabar, udah biasa dia sabar. Bahkan dihina pun dia udah biasa. Tapi kalau orang kaya disuruh puasa, oh berat itu. Karena di sekitarnya banyak makanan. Cuma yang bisa menghentikan dia dokter, jangan makan ini, jangan makan ini. Jadi paling berat situ. Kemudian disuruh sabar, biasa dia merintah orang, sekarang dia perintah orang. Oh berat itu.
Sama umpamanya anak-anak disuruh jangan main-main, padahal itu memang harus bergerak fisiknya, nggak bisa. Jadi itu kalau ketua pemuda bilang istiqamah, mungkin dia makamnya lebih tinggi. Hanya yang pertama ikhlas-ikhlas saja dulu, setelah sabar ikhlas. Itu tidak bisa itu. Kita nggak usah berdebat soal itu. Itu sangat ada hubungannya dengan latar belakang. Dan ada yang sudah melalui ini gitu ya. Apakah tawakal, apa sabar, apa istiqomah, apa ikhlas itu lawan dari ria ya. Ikhlas itu lawan dari ria. Ya seperti itu, nggak bisa disamakan itu ya. Biar aja lah masing-masing itu. Jadi kalau orang katanya ini silahkan aja lah. Yang penting, dan itu memang tentu ada latar belakangnya ya. Saya cari lupa ya. Memang ada untuk istiqomah itu ada doanya itu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Itu ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, dan lempangkan, mudahkan urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, perkuat tempat kami berdiri, maksudnya istiqomah itu. Memang istiqomah itu apalagi setingkat ketua itu banyak godaannya itu. Banyak godaannya. Maka memang kalau ketua bilang istiqomah betul itu kalau Syarif bilang, bahkan banyak godaannya ketua ini. Ya. Banyak godaannya. Godaannya maksudnya orang menyampaikan ini, orang menyampaikan ini. Apalagi kalau pemilu tarik menarik, banyak godaannya itu. Nah, itu memang yang diperlukan di situ harus istiqomah, jangan melanggar prinsip gitu kan. Kalau anggota mungkin istiqomahnya kecil-kecil juga nggak apa-apa, karena nggak banyak godaannya kan? Atau tidak sebanyak ketua itu, bisa godaannya banyak. Tapi apakah kita bebas dari godaan? Tidak. Setingkat Nabi Muhammad digoda. Yusuf itu dalam surah Yusuf digoda. Setingkat Nabi. Jadi memang jangan pernah lari dari masalah-masalah. Tapi bagaimana menjadi kuat kita menghadapi masalah, itu yang penting sebetulnya. Jangan pernah kita lari dari masalah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu kita tetap kuat dan dibantu oleh Allah. Tadi diawali kan saya sebut tadi itu, bahwa kita hidup ini dibantu oleh Allah, maka pantaslah kita dekat kepada Allah. Itu sebenarnya yang diingatkan itu ya dalam surah Al-Maun ini. Mungkin itu, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ayanda. Kira-kira ada satu pertanyaan terakhir Ayanda, karena sudah ya ada di belakang satu lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isi Nurbaiti Simanjuntak dari PWIPM Sumut. Ingin bertanya sedikit mengenai menyinggung dari pertanyaan Abang dari IMM tadi. Sedikit tadi kan Ayanda ada sekilas bilang bahwa kita itu nggak terlalu harus sering melaksanakan sholat duha. Di situ langsung saya kaget loh. Seperti itu. Dari situ saya langsung searching Ayanda dan di sini kan teknologi AI ini kan lagi berkembang Ayanda. Memang benar di sini di hadis riwayat Muslim nomor 721, izin Ayanda saya bacakan. Janganlah kalian menyambungkan sholat duha secara terus-menerus. Dan di sini juga Ayanda menjelaskan bahwa AI itu ini kenapa supaya secara tidak berlebihan atau terus-menerus. Yang pertama menghindari kelelahan dan kebosanan. Yang kedua menghindari kesan beribadah secara berlebihan. Dan yang di sini yang saya tanyakan Ayanda, berhubung orang tua juga orang Muhammadiyah Ayanda, namun hal ini yang baru terdengar Ayanda, apalagi ini kan tajwid. Sesuai dengan tajwid itu apa makna dari hal tersebut Ayanda? Apakah benar dari AI yang dinyatakan ini atau ada hal yang lain Ayanda mengenai dari hadis tersebut Ayanda untuk
dan memperjelaskan kepada orang tua ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat putusan tarjih itu. Lihat putusan tarjih itu, di situ ada hadis-hadisnya lengkap, kesimpulan. Tapi itu memang belum putusan itu. Jadi begini, tarjih itu artinya yang rajih. Jadi kalau kalian bertanya, majelis tarjih itu kan ada lajnanya, lembaganya, sering sidang. Kok putusannya cuma sedikit? Nah, karena pengertian tarjih itu harus diterima oleh yang banyak itu. Kalau ada yang tidak menerima dan dia punya alasan yang kuat, itu ditunda, ditaukufkan istilahnya. Itu sebabnya putusan tarjih tidak banyak. Dan yang sekarang beredar itu putusan tarjih buku 1 dan buku 3. Buku 2 mana? Buku 2 itu, ini kan teknologi ini baru mulai ada di 90-an ya. Jadi terjadi di tahun 80-an itu terdapat dokumen yang berbeda di pusat. Ada yang menyimpan ini, tapi ada yang menyimpan ini, sehingga belum bisa. Jadi ketua yang membidangi tarjih Pak Samsul apa namanya itu? Pak Samsul lah ya, Pak Samsul. Samsul Anwar ya, Samsul Anwar itu akan berusaha merumuskan itu kembali sehingga lahirlah buku yang kedua itu. Itu yang ketiga itu udah putusan-putusan lebih modern mengenai air, mengenai politik dan seterusnya ya. Nanti 5 wilayah PWM akan ada ideopolitor. Di sini akan ketemu dengan mereka dari PP itu ya. Jadi tidak hafal betul ya, tapi kalau mau ingin memahami itu, lihat putusan itu. Sekarang bisa aja, tapi itu bukan putusan, itu hasil diskusi dari majelis itu. Biasanya kalau keputusan itu, bisa saja ada orang Muhammadiyah secara pribadi nggak setuju itu. Tapi sebenarnya kalau sudah diskusi dari majelis tarjih pusat, itu mereka intensif itu diskusi ya. 2 kali seminggu berdiskusi itu, membuka-buka buku, asik semulanya begitu ya. Enggak paham juga hadis-hadisnya itu, dan yang disebutkan tadi itu ya salah satu saja ya, tidak terus menerus memang dia ya. Cuma tidak terus menerus itu tidak berarti hari ini sholat, besok tidak, bukan berkelang-kelang pengertiannya, tapi tidak setiap hari begitu. Kalau dipahami berkelang juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Mungkin itu sholat duha itu ya. Ya. Habis. Ada yang satu lagi tuh, paling tidak mendengar pertanyaannya. Oke. Ya, ini IPM juga ya, IPM. Iya, IPM. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin dari Anda, saya Muhammad Iqbal Hadi Tanjung dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tapanuli Tengah. Ingin menanyakan tentang ayat pertama dalam Quran Surat Al-Maun itu, Ayahanda. Apakah si pendusta agama ini hanya yang disambungkan di ayat kedua hingga akhir, ataukah yang ada juga pendusta agama yang tidak disebutkan di surat Al-Maun itu, Ayahanda? Seperti di zaman saat ini ada banyak para pemuda yang mengadopsi pemikiran-pemikiran dari barat, namun mereka beranggapan kami muslim. Apakah itu termasuk juga terhadap pendusta agama, Ayahanda? Terima kasih, Ayahanda. Jadi begini ya, itu terlalu panjang untuk dijelaskan rinci ya. Begini, memahami ayat itu supaya benar harus menggunakan ulumul Quran, ilmu-ilmu yang sudah dirumuskan supaya menghindari kesalahan. Salah satu yang perlu kita pahami adalah memahami Quran itu harus
memperhatikan munasabah. Munasabah itu artinya yang berhubungan, yang ada korelasinya, yang ada hubungannya dengan ayat itu. Jadi yang mendustakan itu, maka di penjelasan-penjelasan yang lain itu dalam tafsir itu termasuk yang paling pokok sebetulnya adalah orang yang munafik. Mereka yang kedua ada asbabun nuzul. Kenapa muncul ayat ini? Salah satu ada orang yang menyebut dirinya muslim, tapi kalau dia menjalankan sholat, kalau rame, kalau dia sendiri dia nggak sholat, atau bahasa kita orang yang munafik. Jadi sebetulnya orang munafik. Bagaimana dengan yang sekarang agnostis di barat itu? Tentu dalam konteks itu tidak. Tapi begini, ada juga kaidah dalam ulumul Quran itu, al-ibrah bi umumil lafz, la bi khususis sabab. Ungkapan Al-Quran itu harus dipahami lebih luas, jangan dalam konteks itu saja. Kalau konteks itu saja, itu artinya Quran itu kering. Contohnya, li'ila fi Quraisyin, kebiasaan orang Quraisy. Quraisy itu adalah satu golongan etnis di Mekah yang terbesar waktu itu. Saya orang Mandailing, ngapain saya ikut Quraisy? Tapi harus dilihat Quraisy itu sebagai satu kelompok manusia, maka sifat kemanusiaannya sama, walaupun dia orang Jawa, orang Mandailing, orang Padang, orang mana saja pun sama. Apa itu? Rihlatas sita'i was-shaib. Rilah itu bepergian. Kenapa bisa pergi? Karena ada uang. Kamu nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada uang. Kamu kemari harus beli ya BBM baru bisa kemari, bisa kemana-mana. Kenapa disebut rihlah? Karena Mekah itu sentra bisnis. Ini kayaknya agak mendalam sedikit. Kenapa Mekah itu sentra bisnis? Karena di situ ada 4 bulan di mana berbagai suku datang ke situ untuk berkunjung, berziarah, bahkan melakukan ritual. Islam iya dalamnya. Siapa itu? Ibrahim itu punya anak satu Ishak. Keturunan itu namanya Yakub. Yakub itu nama kecilnya Yahuda. Keturunan Yahudi, makanya ada di Madinah ketika Nabi datang ke sana. Tapi diusir oleh Nabi karena mereka melanggar perjanjian waktu itu. Datang ke situ. Keluarga Imran, ya, keluarga Imran salah satu anaknya itulah dia Maryam. Maryam itulah yang kemudian melahirkan Isa. Dan Isa itu yang mengurus mihrab, masjid Baitul Maqdis itu. Ini yang sebenarnya ada salah pemahaman. Sebenarnya perempuan boleh menjadi pengurus BKM, kenaziran masjid. Tapi tradisi kita karena patriarkat nggak ada perempuan dimasukkan pengurus masjid. Saya menginginkan, Bapak menginginkan sebetulnya sebelah ini bisa kita bikin masjid. Tapi ini mungkin anugerah Allah lah yang berbagai cara sudah dicoba, tapi kayaknya masih sulit. Karena yang sebelah ini kan yang punya itu, makanya nggak berani bangun, hanya di depan-depan itu hanya orang-orang tertentu saja. Dia juga tidak punya hak ini. Ya. Sudah diselidiki oleh Pak Abdul Hakim Siagian. Tapi bagaimana caranya memang masih sulit. Nah, kalau itu jadi masjid, nanti perempuan Aisyah ikut di situ. Kita bikin pengurus. Maryam mengurus, dialah di mihrab itu. Ketika datang bapaknya, ya kok ada makanan? Ah, ini dari Tuhan itu kan. Ah, ini mungkin jadi persoalan teknologi ke depan. Bisakah seorang perempuan hamil tanpa suami? Melalui makanan bisa. Sesaja mungkin nanti kita nggak tahu ya. Tapi sampai sekarang belum tanda tanya. Masih dianggap itu satu misteri ya. Kebesaran Tuhan. Tapi nanti bisa saja, kita tidak tahu persis ya. Jadi artinya kalau Rasul Nabi Muhammad kan dari Ismail ya, lahirlah keturunan Muhammad. Jadi Mekah itu didatangi. Ketika didatangi, kalau banyak orang dalam teori ekonomi akan terjadi situ transaksi. Ekonomi itu kan artinya kan kebutuhan.
orang ini memerlukan kebutuhan fisiknya, maka terjadilah di situ transaksi. Jadi Mekah itu menjadi sentra bisnis. Kalau sentra bisnis akan banyak uang beredar di situ dan mereka bisa pergian kemana-mana. Musim panas, musim dingin. Tapi orang yang banyak uang hatinya pasti tidak tenang dan rakus. Ayat itu kemudian menutup Falyabudu Rabb hadzal bait. Sembahlah pemilik Baitullah ini. Rabb hadzal bait, bukan baitnya, Rabb hadzal bait, pemilik Baitullah ini. Alladzi at'amahum min ju', dialah yang memberi kamu kenyang kalau kamu kelaparan. Semua orang rakus harta, tapi kalau orang ingat Allah, maka rakusnya itu terkendali. Dia akan berinfak, dia akan berzakat, dia akan gunakan yang benar. Wa amanahum min khauf. Di mana-mana kalau ada orang kaya, di depannya itu ada satpamnya. Saya kebetulan di depan rumah itu ada perumahan, ada satpamnya. Jadi nggak perlu membayarnya. Cuma sekali-sekali supaya senang dia dibeli sarapannya itu saja. Sudah selesai itu. Jadi kembali lagi tadi, itu memang harus dipahami ayat itu namanya al-ibrah bi umum. Ada lagi, kemudian turunnya juga harus diperhatikan. Jadi memang belum ada yang seperti kamu sebut itu di masa itu. Agnostik itu artinya anti gnosis. Anti itu artinya, gnosis itu artinya pengetahuan mengenai Tuhan. Mereka percaya bahwa alam ini dijadikan Tuhan, karena nggak mungkin bisa ada kalau nggak ada yang mengadakan. Nggak bisa kita bilang meja ini ada kalau nggak ada tukangnya. Meja ini tidak bisa membuat dirinya. Maka, tapi setelah meja ini ada, PWM nggak perlu lagi sama tukangnya. Nah, seperti itulah alam ini, nggak perlu lagi sama Tuhan. Itu aliran yang sekarang banyak di Eropa seperti, bahkan di Indonesia dia percaya sama Tuhan, tapi dia tidak menyembah Tuhannya. Nah, kalau kita makanya kalau di Muhammadiyah itu bukan tauhid rububiyah yang penting, itu penting, tapi yang paling penting tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu artinya disembah, bukan hanya sekedar diakui Tuhan itu menjadikan alam, tapi bagaimana Tuhan itu harus disembah, harus disembah. Bukan didiskusikan Tuhan itu, harus disembah. Itu puncak dari tauhid uluhiyah. Ilah itu artinya disembah. Ilah, Allah dari kata ilah mendapat alif lam kalau dalam bahasa Arab, supaya dia dari nakirah menjadi ma'rifah, dari yang tidak jelas abstrak menjadi konkret, diberi alif lam atau tanwin dia. Maka Allah. Jadi Allah itu jelas dan harus disembah. Tidak hanya sekedar diwacanakan. Banyak orang berwacana Tuhan, pintar lagi, tapi nggak menyembah Tuhan. Itu nggak betul itu. Itu kalau di teologi Muhammadiyah itu adalah tauhid uluhiyah, bukan. Mereka bertauhid, tapi begitu percaya sama Tuhan. Apakah itu yang dimaksudkan dengan yukadzibu biddin, mendustakan agama? Tentu dulu tidak seperti itu. Yang dimaksudkan dulu salah satu diantaranya adalah munafik. Kalau rame-rame mereka gini. Kalau mereka punya harta, kan surah At-Takasur duluan sebelumnya. Nah, itulah munasabahnya, korelasinya. Maka mereka punya harta tapi tidak memberi makan orang miskin. Itu maksudnya itu, ya. Jadi kalau dikembangkan sekarang itu kamu maksudkan boleh, itu namanya kontekstual. Jadi sekarang ada pemahaman terhadap Al-Quran itu kontekstual, diperluas dalam konteks apa. Karena itu yang kita hadapi, ya, bisa seperti itu dipahami. Tapi kalau berwacana menafsirkan Quran kontekstual, di situ tidak ada mutlak, namanya pikiran, ya. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Jadi ada orang menghubungkannya dengan yang sekarang mendusta agama itu, mereka yang seperti itu, ya boleh, tapi jangan ngotot masuk itu, tidak, bukan itu dulu ketika ayat Quran. Ini kadang-kadang terlalu kaku dipahami. Dulu tentu tidak ada begitu, masa di Mekah ada orang agnostisis. Tapi sekarang ada, ya secara kontekstual bisa yang dimaksudkan mendusta agama itu, yang itu. Ya.
Mungkin begitu menyelesaikan. Sudah mungkin ya. Ya.